Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, khusus nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi melaksanakan suatu kewajiban yang telah lebih di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadikan suatu wasilah untuk teman dosa-dosa kita yang buat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Salawat dan salam yang tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, senantiasa kepada kita semua, mudah-mudahan terima menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Hadirin jamaah Masjid Musyadah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali setelah istirahat karena menjelang kemarin bulan Ramadan. Alhamdulillah setelah Ramadan kita dimulai lagi pengajian kita. Mudah-mudahan selalu diberikan ridha dari Allah Subhanahu dan kita semua diberikan istiqomahan dalam bertolak Amin ya Allah. dan kesehatan panjang mubarakah. Di bawah perbuatan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Baik, kita simak pengajian insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Al-Murni BSKI waktu depan dengan segala hormat. Silakan tafadhol bersyukur. Bagi itu Pak ya. Ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah
Wa qala aydan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan batahlik. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Masjid Miftahus Sa'adah, segenap jamaah pengajian rutin, bil khusus para asatid, para tokoh agama, para tuan-tuan guru, para sesepuh, juga para bapak sekalian, para pemuda yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Allah yang maha terpuji senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, jahiratan au kanat batinah, baik nikmat jahir maupun nikmat batin. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat agung, yang sangat amat mulia, yang sangat amat berharga, khairu minad dunya wa ma fiha, yang nilainya nikmat ini jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, serta nikmat istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sehingga alhamdulillah dengan sababiah berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, pada malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 2 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 di bulan April 2026. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, dapat berkumpul kembali, duduk bersama-sama di Masjid Miftahus Sa'adah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini. Setelah kurang lebih 2 bulan taklim rutin kita untuk sementara waktu diistirahatkan, alhamdulillah dengan ridho Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, malam ini insya Allah taklim rutin kita yang biasa kita selenggarakan setiap malam Senin, malam ini akan dimulai kembali. Taklim rutin ini dibuka untuk umum, artinya seluruh kaum muslimin, khususnya yang ada di kampung ini, baik laki-laki, wanita, tua, muda, remaja, dipersilahkan untuk kita sama-sama hadir, untuk kita sama-sama duduk berkumpul di majlis ilmu yang mulia ini. Semata-mata kita niat ibadah, kita niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi, kita niat
silaturahim, niat memakmurkan masjid, niat memakmurkan majelis ilmu, niat mensyiarkan ajaran Islam, juga niat-niat baik yang lainnya yang seyogyanya kita tanamkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita masing-masing, semoga dengan barokah sababiyah kita istiqomah hadir duduk berkumpul di majelis ilmu. Semoga kita semuanya dan keluarga kita oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan dengan kesehatan yang barokah, kesehatan yang manfaat, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dianugerahi umur yang barokah, harta yang barokah, keluarga yang barokah, usaha yang barokah, dan semoga segala urusan kita, baik urusan-urusan yang bersifat duniawi, terlebih-lebih urusan yang bersifat ukhrawi, urusan ibadah, urusan pendidikan agama untuk anak-anak kita, semoga oleh Allah selalu diberikan kemudahan, kelancaran, selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah membukakan pintu rezeki yang halal, yang barokah seluas-luasnya untuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah secara istimrar, secara berkesinambungan menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensyiarkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, anak cucu kita, mantu kita, keturunan kita, semuanya oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Taklim rutin kita malam ini adalah taklim rutin pertemuan yang ke-14. Waktu tawakufan itu pertemuan yang ke-13. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oh hujan. Alhamdulillah, turun hujan berarti turun rezeki. Baiklah, mari kita awali, kita buka kembali taklim rutin kita malam ini. Walaupun tadi oleh guru kita sudah dibuka dengan pembacaan umul kitab, saya melanjutkan setelah taklim kita malam ini dibuka dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah. Kita sambung sekarang dengan pembacaan sholawat walaupun singkat, sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita. Karena ada keterangan dalam hadis yang menjelaskan apabila suatu kaum berkumpul di suatu majlis, akan tetapi mereka lupa tidak bersolawat kepadaku, maka mereka kelak di hari kiamat akan menyesal dari akibat mereka meninggalkan bacaan sholawat yang pahalanya begitu agung.
Baik, langsung saja kita berselawat secara singkat saja. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabi'ash sya'ni wad daraji, aqbatan yadi, radal alamin. Ya uhailal judi wal karami, nahnu jiranum bidal harami. Allah aramil ihsani wal hasani, nahnu min qaumin bihi sakanu. Allah wa bihi min khawfihim aminu. Ya Rasulullah, alaik. Ya Rafi'ash sya'ni wad daraji, aqbatan yadi, radal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Al-Fakir mohon maaf oleh karena malam ini taklim rutin kita baru dimulai lagi. Sepertinya untuk malam ini Al-Fakir tidak akan langsung melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib. Tapi insya Allah materi pembahasan ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib akan kita lanjutkan kembali insya Allah malam Senin 2 minggu yang akan datang. Jadi untuk malam ini materi taklim yang akan saya sampaikan adalah materi taklim tentang pentingnya kita melaksanakan kewajiban mencari ilmu agama. Jadi malam ini materinya ibarat materi pemanasan untuk membangkitkan semangat kita dalam menghadiri majlis ilmu. Diibaratkan seperti kita mau jalan, mau berangkat kemana-mana dengan menggunakan kendaraan baik motor atau mobil. Tentu sebelum kita berangkat, itu motor, itu mobil kita panasin dulu, jadi nggak langsung berangkat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani, hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda dan Abu Hurairah. Hadisnya berbunyi an Abi Dardai wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala laknya dipanjangkan menggunakan alif.
Itu alifnya alif tasniyah. Alif menunjukkan makna dua orang. Karena memang orangnya ada dua. Pertama Abu Darda, yang kedua Abu Hurairah. Qala Abu Darda dan Abu Hurairah telah berkata. Kata mereka berdua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lababun yata'allamuhu rajulu ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawu'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhil halah mata wa huwa syahid. Baik, hadis tersebut kita artikan supaya kita dapat mengambil pelajaran yang terkandung di dalam hadis tersebut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, lababun yata'allamuhur rajulu ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawu'a. Sungguh satu bab ilmu dari ilmu agama, baik ilmu tauhid, yaitu ilmu tentang memurnikan keesaan Allah yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu yang Maha Esa Allah, la syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah, lahul mulku Allah yang memiliki seluruh kerajaan, walahul hamdu dan Allah yang memiliki seluruh puji-pujian, yuhyi wa yumitu Allah zat yang menghidupkan, Allah zat yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Atau ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu ilmu yang mempelajari tentang syariat Islam, aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan masalah ubudiyah, dengan masalah ibadah kepada Allah, baik ibadah yang bersifat mahdoh, yakni ibadah yang hakikatnya kita lakukan kepada Allah secara langsung, maupun ibadah-ibadah yang bersifat ghair mahdoh, yakni ibadah yang hakikatnya kita lakukan kepada Allah namun melalui perantaraan manusia, seperti nikah. Nikah ibadah bukan? Nikah ibadah. Kalau jinah ibadah bukan? Bukan. Maksiat. Seperti apalagi? Kurban. Itu ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial. Karena daging kurbannya kita bagikan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Zakat, masih banyak yang lainnya. Supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, itu sesuai dengan aturan syariat Islam,
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ilmu tasawuf, yaitu ilmu untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita, yang apabila tidak dibersihkan, penyakit-penyakit hati, sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita, itu dapat mengakibatkan hati kita menjadi mati, hati kita menjadi keras. Bahkan kerasnya hati itu akan lebih keras daripada kerasnya batu. Kalau manusia hatinya sudah mati, kalau manusia hatinya sudah keras, itu akan celaka, akan jauh dari rahmat Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasyi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari rahmat Allah, artinya dekat dengan ajab Allah, adalah al-qalbul qasyi, manusia yang hatinya keras. Jadi penyakit-penyakit hati itu wajib dibersihkan, seperti penyakit takabur, sombong, ujub, membanggakan diri sendiri, terheran terhadap diri sendiri, merasa dirinya itu hebat, bangga, sehingga perasaan tersebut mengakibatkan ia mengecilkan orang lain, menganggap remeh orang lain dianggap tidak ada apa-apanya, dia merasa paling segala-galanya, merasa pang-pangan. Nah, jangan sampai. Atau sum'ah, ananiyah, ego, mementingkan diri sendiri, masa bodoh dengan orang lain, masa bodoh dengan perasaan orang lain. Atau penyakit hasud, iri hati kepada orang lain. Ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, dia iri hati. Jadi hasud itu kalau bahasa sekarang SMS. SMS di sini kepanjangannya adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi kalau orang lain dapat nikmat, dia susah hatinya. Wah, panas dia, panas, nggak bisa tidur, akhirnya dia sakit. Jadi tersiksa oleh perasaannya sendiri. Seharusnya kan kalau orang lain dapat nikmat dari Allah, kita bersyukur, alhamdulillah tetangga saya kebeli mobil, alhamdulillah, siapa tahu nanti saya lagi jalan di mana kehujanan, dia lewat saya diajak, gitu. Nah, di mana kata Nabi, hasud ini, iri hati ini, dengki ini, itu bisa melenyapkan, bisa menghilangkan seluruh amal kebaikan, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, semuanya akan lenyap, akan sia-sia apabila di hati kita ada hasud, sehingga ibadah yang kita kerjakan capek-capek nggak ada artinya. Sholatnya sia-sia, ngajinya sia-sia, baca Qur'annya sia-sia, pokoknya seluruh ibadahnya lenyap. Maka oleh karenanya Rasulullah wanti-wanti, Rasulullah memberikan peringatan kepada umatnya, iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatoba wal usba. Kata Rasulullah, waspadalah kalian terhadap sifat hasud, iri hati, karena sifat hasud, sifat iri hati itu yakulul hasanat, dapat melenyapkan seluruh kebaikan yang kalian kerjakan. Kama takulun narul hatoba wal usba, sebagaimana api membakar kayu atau membakar rumput. Kayu dibakar dengan api, rumput dibakar dengan api, itu kayu habis semua jadi abu. Nah, demikianlah bahayanya sifat hasud. Makanya kita harus sering berdoa kepada Allah, mohon perlindungan
Allahumma inni a'udzubika minal hikdi wal hasad war riya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat dendam, dari sifat hasud, dan dari sifat riya. Karena itu tiga-tiganya sifat tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab walaupun ibadah kita secara ilmu fikih bagus ibadahnya, bagus bacaan Qur'annya, bagus rukunya, bagus sujudnya, bagus tumaninanya, tapi kalau hatinya ada hasud, itu jadi sia-sia. Tidak akan diterima ibadah kita. Nah, itulah ilmu tasawuf, untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari sifat-sifat tercela. Nah, jadi kata Nabi, sungguh satu bab ilmu dari ilmu agama, baik ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, atau ilmu tasawufnya, ya ta'allamuhu rajulu, yang dipelajari oleh seorang muslim. Kata Nabi, ahabbu ilayya min alfi rakaatin tatawu'an. Kata Nabi, itu lebih aku sukai daripada ia mengerjakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Bapak-bapak, pernah enggak bapak-bapak selama hidup dari mulai lahir sampai sekarang, umpama udah usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, pernah enggak sekali aja, pernah enggak melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat, enggak berhenti-berhenti, pernah enggak? Belum ya. Kalau belum, berarti ada kemungkinan akan ya. Akan enggak kira-kira? Arek mual? Langsung dijawab mual terus. Mual kuat, bisa pingsan bisa. Boro-boro 1000 rakaat, tarawih 20 rakaat ge, tibang menang berapa ting? Masjid, wah awal Ramadan penuh, tadinya luas jadi sempit, sampai keluar. Pas mulai masuk malam ke-7, ke-8, ke-10, udah mulai luas lagi masjid. Ramenya di mall-mall, di pasar malam, Allahu Akbar. Itu realita. Nah, kalau umpama bapak pernah melaksanakan sholat sunnah pada suatu malam sebanyak 1000 rakaat, kata Nabi, aku lebih suka umatku yang duduk di majelis ilmu, yang duduk di pengajian walaupun 1 jam, walaupun hanya duduk mendengarkan semata-mata karena Allah, aku lebih suka umatku yang duduk di majelis ilmu daripada umatku yang mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Maksud saya begini, sudahlah kita sholat sunnah 1000 rakaat nggak mampu, atau ngaji-ngaji gitulah maksudnya mah. Emang ngaji hente, sholat sunnah 1000 rakaat hente. Allahu Akbar. Carape, emang dunia mah tempat capek, nu malarat capek, nu beunghar capek, boga duit capek, teu boga duit capek sarua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah senang itu, sangat senang, sangat suka melihat umatnya yang istiqomah hadir duduk di majlis ilmu dengan niat tolabul ilmi semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan dosa dari Allah, mengharap pahala dari Allah. Kemudian kata Nabi,
Ija ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhil halat mata wa huwa syahid. Apabila kematian merenggut terhadap orang yang mencari ilmu agama dan dia dalam keadaan sedang mencari ilmu agama, misal sedang hadir di pengajian, tiba-tiba datang kematian. Kan yang namanya kematian kan bisa datang kapan saja. Kematian itu rahasia Allah. Kita enggak akan pernah tahu kapan datangnya kematian kepada diri kita. Dan datangnya kematian kepada diri kita tidak memberi kabar sebelumnya. Artinya malaikat Israil kalau mau mencabut nyawa kita enggak WA dulu ke kita, enggak telepon dulu, main cabut aja udah. Kematian itu bisa datang kapan saja, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam ini, bisa besok. Maka persiapkan bekalnya, mumpung belum datang. Jangan sampai menyesal nanti. Masya Allah. Nah, ada orang sedang menuntut ilmu, sedang hadir di pengajian rutin. Tiba-tiba kematiannya datang. Dia sedang ngaji di pengajian rutin, sedang hadir, tiba-tiba dia pingsan. Pingsannya lewat sampai meninggal dunia. Kata Nabi, mata wahwa syahid. Orang tersebut meninggal dunianya itu dinilai mati syahid. Orang yang meninggal dunia mati syahid itu yubaru kulu jambin, kata Nabi. Seluruh dosa yang pernah dilakukannya, sebanyak apapun, sebesar apapun, bahkan dosanya lebih banyak daripada buih di lautan, bahkan dosanya lebih besar dari besarnya gunung Himalaya, itu semua dosanya habis, bersih, diampuni oleh Allah apabila seseorang meninggal dunia mati syahid. Nah, termasuk kategori orang yang mati syahid adalah orang yang mati dalam keadaan sedang mencari ilmu agama. Mati syahid itu kecuali satu, dosa hutangnya. Jadi orang yang mati syahid seluruh dosanya bersih diampuni Allah, kecuali hutangnya itu nggak dihapus. Hutang mah kalau dibayar ngunah wae. Hutang mah kalau dibayar, lamun teu dibayar, khawatir nanti di hari kiamat kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna minal muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian orang yang muflis, orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu jawabannya. Tapi ada di antara para sahabat yang berani bicara. Orang yang bangkrut itu ya Rasul, orang yang kere, nggak punya apa-apa, nggak punya usaha, nggak punya penghasilan, nggak punya apa-apa, bangkrut. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, orang bangkrut di akhirat adalah orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah dengan membawa ibadah sholatnya, dengan membawa ibadah zakatnya, dengan membawa ibadah hajinya, dengan membawa ibadah puasanya, dengan membawa ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi dia pernah ketika di dunia berbuat jolim kepada orang lain dan belum sempat minta maaf kepada orang lain. Sementara orang yang ia jolimi keburu meninggal. Nah, termasuk kategori perbuatan jolim adalah kita punya hutang enggak dibayar.
Jolim. Nanti di sana kita nggak bisa membayar hutang dengan uang karena tidak ada orang meninggal dunia membawa uang. Lalu di sana kita bayar hutangnya pakai apa? Pakai amal. Amal sholat kita, amal puasa kita, amal zakat kita, amal ibadah haji kita, amal-amal ibadah kita yang lain digunakan untuk membayar hutang. Sampai habis tuh amalnya. Ternyata hutangnya belum lunas. Nah, kalau ternyata hutangnya belum lunas, maka dosa-dosanya orang tersebut ditimpakan kepada kita. Akhirnya yang terjadi apa? Amal kebaikan kita habis, dosa kita bertambah. Itulah bangkrut. Nauzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qalilul ilmi khairum min katsiril ibadah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Rasulullah, qalilul ilmi khairun min kasiril ibadah. Ilmu yang sedikit itu nilainya jauh lebih baik daripada amal ibadah yang banyak. Yuk kita renungkan hadis ini. Kok bisa ya ilmu yang sedikit lebih baik daripada ibadah yang banyak? Kira-kira bapak-bapak setuju enggak? Enggak. Terhadap hadis ini setuju enggak? Ini sabda Rasul. Awas hati-hati, jangan ditentang, bahaya. Kalau menentang sabda Rasul bisa murtad, hati-hati. Ya nggak apa-apa, wajar. Karena itu jawabannya berdasarkan akal. Dan sama saya belum dijelaskan. Wajar, harus begitu. Jadi pengajian hidup kan, daripada tidur. Baik. Ilmu yang sedikit, yuk kita renungkan bareng-bareng. Ilmu yang sedikit, kata Nabi, itu jauh lebih baik dari amal ibadah yang banyak. Jadi kalau umpama ditanya nih, mendingan sedikit ilmu, mendingan ibadah banyak, atau mendingan ilmu banyak, ibadah banyak. Nah itu dia. Itu sih maunya kita. Tapi daripada ibadahnya banyak, ilmunya sedikit, kalau saya pribadi nih, mendingan milih ilmu sedikit, ibadah biasa-biasa saja. Apa sebabnya? Rasulullah mengatakan ilmu yang sedikit jauh lebih baik daripada ibadah yang banyak. Saya jelaskan. Ibadah yang kita lakukan sebanyak apapun, sehebat apapun, katakanlah setiap hari sepanjang tahun kita puasa Nabi Daud, setiap malam kita enggak pernah meninggalkan tahajud, setiap hari kita baca Quran 1 juz, sedekah, setiap tahun kita ibadah haji, setiap bulan kita ibadah umroh. Tapi ibadah kita yang hebat itu, yang banyak itu, yang telah kita lakukan, semuanya itu akan menjadi sia-sia apabila dilakukan tanpa ilmu, apabila dilakukan dengan kebodohan. Nah gitu. Jadi yang Allah nilai bukan banyaknya ibadah yang kita lakukan, tapi yang Allah nilai adalah kualitas ibadah, bukan kuantitas. Coba kira-kira menurut bapak-bapak nih,
bapak-bapak. Ada dua orang, dua-duanya baca Quran, si A dan si B. Si A katakanlah Ahmad, si B katakanlah Bukhari. Si A baca Qurannya dapat 30 juz, tapi tanpa ilmu, sehingga bacaannya rusak. Bacaannya pokoknya rusak lah, sampai merubah makna Quran. Kira-kira bapak-bapak bacaan Qurannya berkualitas tidak? Tidak. Tapi si B baca Quran cuma dapat 1 juz, tapi baca Qurannya dengan ilmu, yaitu ilmu tajwid, sehingga bacaannya didengarnya enak, membuat hati adem, nyaman, fasih bacaannya. Udah bacaannya fasih, suaranya enak lagi. Nah, kira-kira ini si B bacaan Qurannya berkualitas tidak? Nah, bapak-bapak kira-kira cenderung milih si A apa si B yang bagus? Nah, begitu. Sama ibadah yang lain juga sama. Makanya kata Nabi, qalilul ilmi khairum min kasiril ibadah. Ilmu yang sedikit itu nilainya jauh lebih baik daripada ibadah yang banyak. Jadi ibadah itu harus berilmu. Supaya jadi begini, ibadah itu harus berkualitas. Setuju ya? Nah, ibadah harus berkualitas. Bagaimana caranya supaya ibadah kita berkualitas? Harus berilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu itu lebih afdol daripada amal. Kenapa ilmu lebih afdol daripada amal? Alasannya ada 5. Di antaranya yang pertama, al ilmu sifatullah wal amal sifatul ibad. Ilmu itu adalah sifatnya Allah. Allah itu al-alim, maha berilmu. Sedangkan amal sifatnya hamba-hamba Allah. Wa sifatullah afdalu min sifatil ibad. Tentu sifatnya Allah lebih afdal, lebih utama dari sifat hamba-hambanya. Satu. Yang kedua, al ilmu bila amal, al ilmu bighairi amalin yanfa'u, wal amal bighairi ilmin la yanfa'u. Ilmu walaupun tanpa amal, tetap ilmu itu bermanfaat enggak? Bermanfaat enggak? Tetap bermanfaat. Kita ambil contoh nih. Kita ambil contoh. Ada seseorang yang berilmu, dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain sampai orang lain bisa baca Quran. Nah, berarti orang lain mendapatkan manfaat ilmu dari dia kan, sehingga bisa baca Quran. Walaupun umpama yang mengajarnya jarang baca Quran, tapi memberikan manfaat sama orang lain. Saya belum pernah menunaikan ibadah haji. Kenapa? Bukan nggak mau, belum ada duitnya. Kalau ada yang mau berangkat saya, nggak apa-apa, ayo, siap. Gitu. Nah, saya belum pernah menunaikan ibadah haji, tapi saya menguasai ilmu tentang manasik haji. Saya ajarkan kepada orang-orang yang akan berangkat haji. Kira-kira bermanfaat nggak ilmu saya untuk mereka? Walaupun sayanya belum mengamalkan ibadah haji. Al ilmu yang tahu, al ilmu bi ghairi amal yang tahu. Ilmu walaupun tanpa amal tetap bermanfaat untuk orang lain. Sebaliknya, wal amalu la yanfa'u bi ghairi ilmi. Sebaliknya, amal sebanyak apapun, sehebat apapun, itu la yanfa'u kata Nabi, tidak bermanfaat, tidak berguna. Bi ghairi ilmin, kalau tidak didasari dengan ilmu. Nah, kira-kira menurut bapak-bapak pentingan ilmu
apa pentingan amal? Iya, dua-duanya betul itu nggak ditolak itu. Cuma saya minta bapak-bapak milih. Andai kata bapak-bapak nih disuruh milih, bapak-bapak nih, saya punya dua nih, satu punya ilmu, dua punya amal. Bapak mau milih mana nih? Milih ilmu, milih amal nih? Nah, yang milih ilmu itu pilihan yang tepat. Yang milih amal kurang tepat. Terus ada yang mengatakan saya pengen dua-duanya. Bagus, memang kudu al ilmu bil ilmi wal amal bil amal. Jadi bahasanya beramal dengan ilmu, berilmu diamalkan. Jadi amaliyah, ilmiah, amaliyah, ilmu dan amal dan ilmu, berilmu dengan amal, beramal dengan berilmu, beramal dengan ilmu. Nah, itu yang bagus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian barangkali ini hanya sekedar sebagai materi pembukaan saja. Ya, nanti insya Allah kajian kitab Fathul Qorib, pembahasan ilmu fikih kita lanjutkan lagi nanti. Jadi hancaknya nanti kita teruskan lagi insya Allah malam Senin 2 minggu yang akan datang. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua, juga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam mencari ilmu, dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita menjadi orang-orang yang beristiqomah, maka insya Allah nanti sebelum kita dicabut nyawa, malaikat akan turun datang kepada kita memberikan kabar gembira. Allah tahoku wa la tahjanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, kamu jangan cemas, bergembiralah kamu. Allah sudah menyediakan surga untuk tempat tinggalmu nanti di akhirat. Itulah kabar gembira yang akan disampaikan oleh malaikat kepada kita manakala kita sedang sakaratul maut, asalkan kita bisa istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu biasanya adalah kemuliaan, keistimewaan, sesuatu yang luar biasa yang secara khusus oleh Allah diberikan kepada para wali. Nah, orang-orang yang istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam hadir, dalam ngaji, dalam kebaikan, itu akan mendapatkan 1000 karomah, bahkan lebih baik daripada 1000 karomah. La tatlubil karomah, fa'alaika bil istiqomah tanalul karomah. Kamu tidak usah repot-repot mencari karomah, nggak usah cari karomah, tapi fa'alaika bil istiqomah. Sudah kamu cukup istiqomah saja, istiqomah dalam beribadah. Nanti dengan sendirinya Allah akan memberikan kepada kita 1000 karomah, insya Allah. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur semua, sehat semua, barokah semuanya. Segala urusan kita oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, rezeki kita dibanyakkan dengan rezeki yang halal dan barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah dan dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya
Ya Rasulullah salamun ya dewal karami ya hailal jo dewal karami Rabbi pamfana ya satirul hal ustur halana bisatrikal jamil fid dunya wal akhirah nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah lana wa li zaujatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina tawil ahmarana wa ahmarahum fi ta'atika wa sahih ajsadana wa ajsadahum jahiran wa batinan jasmanian wa ruhanian fi ta'atika wa fi ta'ati rasulika sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, mohon maaf saya ada yang lupa sebelum saya mengucapkan salam. Ini Pak Jepri tolong dibagikan. Ini ijazah dari Habib Soleh Tanggul. Kemarin Pak Jepri menghadiri haul ke-50 Al-Imam Al-Qutub Al-Arifillah Al-Habib Soleh bin Mursin Al-Hamid Tanggul, Jember, Jawa Timur. Nah, tapi yang di Jakarta, di Condet, di Batu Ampar, di majlisnya cucunya Habib Soleh yang bernama Habib Asim bin Muhammad bin Habib Soleh bin Mursin Al-Hamid Tanggul. Nah, beliau membagikan ijazah. Kata beliau, silakan ini diamalkan, dibaca setiap selesai sholat sebanyak 11 kali. Sebanyak 11 kali. Ini mujarab untuk membuka dan melancarkan rezeki, baik rezeki berupa materi ataupun rezeki berupa ilmu atau berupa kesehatan atau berupa anak-anak yang soleh. Silakan bapak-bapak, Pak Jepri tolong bagikan. Jepri. Paurin, yang bagikan paurin. Yang bagikan. Tahu. Sudah sholat ini Pak? Ya, diamalkannya secara istiqomah, insya Allah apabila diamalkan dengan penuh keyakinan kepada Allah, penuh kesabaran, penuh keikhlasan, secara istiqomah, insya Allah satu saat Allah akan mengijabah doa kita. Dibacanya setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 11 kali. 11 enggak banyak ya. Monggo bapak-bapak diikuti dulu
bacaannya, zikirnya supaya tidak salah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya satirul hal, ustur hali, bisatrikal jamil, fid dunya wal akhirah. Ya satirul hal, ustur hali, bisatrikal jamil, fid dunya wal akhirah. Yuk sekali lagi kita baca secara berjamaah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya satirul hal, ustur hali, bisatrikal jamil, fid dunya wal akhirah. Artinya, wahai Zat yang maha menutup keadaan atau menutup aib, tutuplah aibku atau keadaan aibku dengan penutup tiraimu yang indah di dunia dan di akhirat. Monggo silakan diamalkan setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 11 kali. Ya satirul hal, ustur hali, bisatrikal jamil, fid dunya wal akhirah. Hadanallah.